Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara mengerjakan soal-soal pembagian. Nah, cara mengerjakan soal-soal pembagian yang akan Ibu ajarkan adalah pembagian dengan cara bersusun ke bawah, atau dalam istilah Jawa biasanya disebut dengan pembagian porogapit. Nah, syarat untuk sahabat mahir dalam mengerjakan soal-soal pembagian adalah sahabat sudah harus hafal perkalian 1 sampai 10. Nah, oleh karena itu kemarin di materi perkalian Ibu minta sahabat untuk melakukan toran hafalan perkalian agar pembagiannya juga bisa sahabat kuasai. Kenapa? Karena dua materi ini, perkalian dan pembagian, itu saling berhubungan. Jadi kalau insya Allah kalau sahabat hafal perkalian, insya Allah sahabat juga akan mudah dalam mengerjakan pembagian. Nah, langsung saja silakan disimak penjelasan Ibu dalam video ini ya. Jadi tonton sampai habis. Nah, untuk contoh soal nomor 1, misalnya 6472 kita akan bagi dengan 4. Maka sahabat bisa menuliskannya seperti ini. Ya, yang di dalam adalah 6472, yang di luar adalah 4. Nah, sahabat, berarti saat sahabat mengerjakan soal seperti ini, 6472 dibagi 4 berarti dalam pikiran sahabat, yang sahabat bayangkan adalah perkalian 4. Berarti tersusun tuh dari 4 kali 1 sampai 4 kali 10. Nah, itu yang ada dalam bayangan sahabat, karena kita akan membaginya dengan 4. Nah, untuk sistem pembagian bersusun, kita harus membaginya satu persatu. Jadi kita cek, kita coba bagi satu persatu dari angka yang paling depan, yaitu 6. Nah, kita cek dulu, 6 bisa nggak dibagi 4? Tahu bisa atau enggaknya itu dilihat dari yang di dalam ini, angkanya harus lebih besar daripada 4 supaya bisa dibagi. Jadi 6 lebih besarkah dari 4? Jawabannya ya, berarti 6 bisa dibagi 4 ya. 6 bisa dibagi 4 karena yang di dalam 6 ini lebih besar daripada 4. Jadi 6 bisa dibagi 4 ya. Nah, berapa 6 dibagi 4? Berarti sahabat harus urutkan dulu nih. Dalam pikiran sahabat sudah ada perkalian 4. Coba kita bantu di sini ya, perkalian 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Nah, itu. Ibu bantu di sini ya supaya lebih mudah. Nah, jadi 6 dibagi 4. Cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 6 tapi tidak boleh lebih dari 6. Cari yang mendekati 6 tapi tidak boleh lebih dari 6. Nah, jawabannya adalah 4, yaitu 4 kali 1. Berarti 6 dibagi 4 hasilnya 1 ya, hasilnya 1. Nah, kemudian setelah 6 dibagi 4 hasilnya 1, yang 1 ini kita kali dengan 4. 1 dikali 4, 1 dikali 4 hasilnya 4. Silahkan tulis di bawah 6, kemudian dikurangkan gitu. Nah, 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, kemudian kita turunkan angka di belakangnya. Yang diturunkan adalah angka 4. 7 diturunkan nggak, Bu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita saat menurunkan, turunkanlah satu persatu. Jadi nggak boleh sekaligus semua. Karena nanti kalau sekaligus semua itu ada aturannya lagi. Jadi nurunkannya harus satu persatu. Kemudian kita cek. Setelah turun 4, kita cek 24 bisa nggak dibagi 4? Ingat, syarat bisa dibagi adalah yang di dalam sini harus lebih besar daripada yang dibagi. Jadi 24 ternyata lebih besar daripada 4. Berarti 24 bisa dibagi 4. Ya, 24 bisa dibagi 4 karena 24 lebih besar daripada 4. 24 dibagi 4 hasilnya. Nah, coba kita cek, cari perkalian 4 yang hasilnya 24, mendekati 24 atau sama tapi nggak boleh lebih ya. Berarti jawabannya adalah ini. Nah, itu 24. Berarti 4 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 24 dibagi 4 hasilnya 6.
6 dikali 4 hasilnya 24. Tulis di bawahnya baru dikurangkan. Nih, 24 dikurang 24 0 ya, berarti tapi 0 tidak perlu ditulis. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena masih ada yang belum turun. Jadi turunkan nih 7. Ya. 7. Duanya turun nggak? Enggak. Ingat, nurunkan itu satu per satu. Ya, nurunkan itu satu per satu. 7 dibagi 4. Bisa nggak? Apakah 7-nya lebih besar daripada 4? Ya, 7 lebih besar daripada 4. Berarti 7 bisa dibagi 4. Ya, 7 bisa dibagi 4 karena 7 lebih besar. Cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 7, tapi nggak boleh lebih dari 7. Nah, kembali lagi ke sini. Jawabannya adalah 4. Berarti 1. 7 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4, 4. Ya, dikurang 7 dikurang 4 hasilnya 3. Nah, terakhir yang belum turun adalah 2. 32 dibagi 4 bisa ya. Berarti cari perkalian 4 yang hasilnya 32. Nah, ini dia. 4 kali berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 32 dibagi 4 hasilnya 8. 8 dikali 4, 32. Dikurangkan hasilnya 0 ya. Jadi kalau hasil akhirnya sudah 0 dan tidak ada yang belum turun, ini kan sudah turun semua dan hasil akhirnya 0, barulah pembagian itu dikatakan selesai. Berarti 6.472 dibagi 4 hasilnya adalah ini 1618 ya. 1618. Nah, untuk soal nomor 2, 3642 dibagi 6. Berarti dalam pikiran sahabat itu adalah perkalian 6. Nah, coba kita tuliskan terlebih dahulu. 3642 dibagi 6 gitu. Nah, kita cek dulu ya satu-satu. Ingat, kita harus membaginya satu per satu dari angka yang paling depan. Nah, 3 dibagi 6. Bisa atau enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Ingat, syarat bisa dibagi adalah yang di dalam ini harus lebih besar daripada yang di luar. Sementara ini lebih kecil, jadi tidak bisa dibagi. Jadi barulah kita ambil 2 angka. Ya, jadi 36 dibagi 6. Nah, 36 dibagi 6 berapa sahabat? Cari perkalian 6 yang mendekat, yang hasilnya mendekati 36 atau minimal sama, nggak boleh lebih ya. Jadi 36 bagi 6 hasilnya perkalian 6 yang hasilnya 36. Hasilnya 6 ya. 6 kali 6 36, tulis di bawah baru kita kurangkan. 36 dikurang 36 habis ya, habis, tapi masih ada yang belum turun nih. Nah, turunkan dulu 4. Oke. Sekarang cek 4 bisa nggak dibagi 6? Jawabannya nggak bisa karena lebih kecil. Jadi karena ini nggak bisa, mau nggak mau kita harus turunkan nih. Turunkan yang ini ya, turunkan yang 2. Nah, berarti kita tadi berapa kali nurunkan? Kita sudah turunkan 4, kita turunkan lagi 2. Berarti kita sekali turun dua angka yang kita turunkan. Jadi kalau kita nurunkan sekaligus 2 angka, kita tambahin 0 di atasnya. Itu aturannya. Jadi ingat ya, aturan yang pertama, nurunkannya harus satu-satu. Ya, nurunkannya harus satu-satu. Kalau kita terpaksa nurunkan 2 angka, berarti kita harus tambahkan 0 di atasnya ya, 0 di atasnya. Kalau sudah, udah deh, tinggal 42 bagi 6. Cari perkalian 6 yang hasilnya 42. Itu berapa? 7 ya. 7 kali 6 42. Dikurangkan habis. Udah nggak ada yang harus diturunkan ya. Berarti ini selesai. Untuk soal yang nomor 3, 125.160 dibagi 12. Nah, coba kita susun ya. Berarti yang di pikiran sahabat adalah perkalian 12. Yang nggak harus dihafalkan, tapi seenggaknya sahabat punya bayangan. Berarti 12, 24 dan seterusnya. Coba kita susun dulu.
125.160 dibagi 12 ya. Nah, kita cek dulu satu persatu. Nah, kita mulai dari angka yang paling depan ya. 1, apakah bisa dibagi 12? Jawabannya tidak, karena kecil yang di dalam. 1 kecil, jadi tidak bisa dibagi. Ambil langsung 2 angka. Nah, 12 bisa dibagi 12? Bisa. Jawabannya 1 ya, karena 12 kali 1 12. Jadi 1 kali 12 hasilnya 12. Bisa tulis di bawah, baru dikurang. Nah, habis ya yang ini. Hasilnya 0, nggak usah ditulis. Jadi langsung turun aja angka yang di belakang. Turun 5 ya. Apakah 5 bisa dibagi 12? Jawabannya tidak, karena 5 lebih kecil daripada 12. Ingat, supaya bisa dibagi, yang di dalam harus lebih besar. Jadi 5 nggak bisa dibagi 12. Mau nggak mau kita harus turunkan lagi angka yang satunya di belakang. Turun 1. Nah, kita udah turunkan 2 kali ya. 5 turun, 1 juga turun. Karena kita turunkan 2 sekaligus, kita harus tambah 0 di atas gitu. Nah, 51 dibagi 12. Cari perkalian 12 yang mendekati 51. 1 kali 12, 12. 2 kali 12 berapa? 24. 3 kali 12, 36. 4 kali 12, 48. 5 kali 12, 60. Nah, yang paling mendekati adalah 48 ya, 48. 4 kali 12 berarti 51 bagi 12 itu hasilnya 4. Nah, kemudian dikali 4 kali 12, 48. Kemudian kita kurang 1 dikurang 8 nggak bisa ya, pinjam. Berarti ini jadi 11 di sini. Ini jadi 4. 11 kurang 8 hasilnya 3. 4 kurang 4 0, nggak usah ditulis. Nah, yang belum turun 1 aja ya, 6. 36. 36 dibagi 12, perkalian 12 yang hasilnya 36. Nah, ini. Jadi 36 bagi 12 hasilnya 3. 3 kali 12 36. Sisa dikurangkan. Habis ya 0. Tapi ingat, apakah ada hasilnya udah 0? Apakah ada angka yang belum turun? Ada. Nah, ini belum turun nih, yang 0 yang paling belakang belum turun. Ya kan? Ini belum turun kan, yang ini kan? Nah, kalau ini belum turun, naikkan dia. Nah, naikkan ke atas. Oke, jadi kalau 0-nya terakhir belum turun, karena hasilnya udah 0, naikkan aja jadi 0. Jadi hasilnya 10.430. Begitu ya sahabat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke nomor WA Ibu. Nanti Ibu akan memberikan tugas di Edmodo. Nah, sambil sahabat mengerjakan, bisa sambil menonton. Jadi saat mengerjakan, sambil sahabat pelajari langkah pengerjaannya begitu. Oke sahabat, semoga bermanfaat ya video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.